Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kepada pimpinan apa ketua kalau di PTM? Manajer. Kepada manajer PTM Brebes dan para manajer di masing-masing cabang yang sekarang sedang online, serta semua para sivitas karyawan kru PTM dimanapun tempat yang sama-sama sekarang lagi online. Semoga semuanya tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kesempatan kali ini mengambil tema berbahagia atau gembiralah dalam menyambut bulan Ramadan. Karena dengan jiwa raga serta akidah akhlak yang menunjukkan gembira, balasannya ternyata surga. Masya Allah. Apalagi kalau didukung dengan amal-amal bukti nyata, maka jelas jaminan surganya akan melekat untuk para pelakunya. Insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Mengambil inspirasi dari surah ke-10, namanya surah Yunus, Nabi Yunus, ayatnya ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, kita disuruh menyampaikan informasi maupun i'lan maupun berdakwah, khususnya melalui diri sendiri agar kita mampu mengatakan dan menyatakan untuk pribadi bifadlillah, bahwa dengan sebab karunia, dengan sebab keutamaan, dengan sebab fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua menikmati kehidupan ini. Maka dengan karunia-Nya tersebut, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fadilah dan rahmat atau karunia dan rahmat tidak pernah ada batas. Jadi saya sampai sekarang pengen ngerti ada batasan tafsir, ternyata tidak ada batasan tafsir. Jadi karunia dan rahmat itu selama hidup dan dimanapun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun lebih luas rukun Islamnya yakin, rukun imannya yakin, maka orang tersebut sudah masuk dalam karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selanjutnya, fabidzalika, maka dengan sebab demikian kita mengakui karunia dan rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, disuruh falyabrahu, disuruh gembira, berbahagia, senang bahwa kita itu farah, supaya farhan, supaya menunjukkan diri kita gembira, senang, suka dengan memiliki rasa yang lapang dada. Karena terkadang ada orang gembira tapi kurang lapang dada, ya gembiranya terbatas, akeh sukere. Tapi kalau lapang dada kayak orang selfie, rata-rata orang selfie yang menunjukkan seneng tak deleng ke selfie-ne tangannya terbuka. Kayaknya nggak ada orang seneng kok tangannya tertutup, ada keterpendaman. Dan ini selfie atau foto menunjukkan keterpendaman perasaan. Tapi secara umum, baik muslim maupun non muslim, orang bahagia itu foto ada yang tangannya ke atas atau melebarkan seperti kalau di pegunungan, di taman, di pemandangan indah. Jadi menunjukkan lapang dada. Itu karakteristik orang yang lagi gembira, lagi senang. Maka kita pun dalam menerima karunia dan rahmat Allah, lapang dada walaupun tangannya mungkin sedekap karena sholat, atau tangannya mungkin pegang dada karena kita lagi menunjukkan agar hatinya tentram, atau mungkin tangannya lagi santai karena kita lagi majelis taklim maupun lagi silaturahim. Jadi hatinya lapang. Setelah menunjukkan hati lapang, huwa khairu, karena yang namanya kelapangan bahagia tadi itu khairu, bukan khairu. Kalau khairu itu kebaikan-kebaikan, tapi khairu pakai dhammah, pakai rofa, yaitu artinya lebih baik, mimma dari apa-apa, yajma'un, yang mereka kumpulkan di alam dunia ini. Jadi kita mengumpulkan di alam dunia ini harta benda sekaya apapun, seperti para konglomerat internasional ya, punya ratusan triliun, ada yang 500 triliun, ada yang lebih. Mereka kalah oleh karunia rahmat yang dimiliki umat Islam yang datang dari Allah. Kenapa? Kita akan dikasih surga, sementara mereka yang 500 triliun dunia, oh belum tentu mampu membeli surga. Maka subhanallah, kita perlu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lapang dadanya kita menerima karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para karyawan dan semua tim dari PTN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penggambaran ayat ini dulu dalam kisahnya Ibnu Abi Hatim mengkisahkan, termasuk Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengisahkan perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab dengan maulanya. Maula siapa? Maula kalau bahasa sekarang mungkin kalau dalam rumah tangga pembantu, kalau dalam pekerjaan karyawan, kalau dalam perkantoran staf, kalau dalam tata negara mungkin ajudan. Intinya maula dulunya itu perbudakan orang yang bekerja, tetapi zaman sekarang karena tidak ada perbudakan, maka maula diartikan oke lah, karyawan maupun orang yang menjadikan pekerja di tempat tersebut. Begitu Umar keluar, nengok penggembala atau nengok hasil gembalaannya, sapi dan kambingnya ataupun dulu mungkin onta bertambah banyak. Di luar dugaan Umar, umpama Umar menghitung kambing 1 tahun lahir sekian, sapi 1 tahun lahir sekian, onta mungkin lahirnya sedikit, ternyata lebih dari dugaan Umar. Maka nyeplos sang maula tersebut, nggak disebutkan namanya dalam hadis ini, nggak disebutkan namanya, cuma disinggung maula, bahwa lebihnya binatang ternak tersebut katanya merupakan karunia dan rahmat Allah melalui surat Yunus ayat 58.
si Maula menafsirkannya begitu. Umar membantah, kadzabta, kamu bohong. Ayat itu bukan untuk karunia dan rahmat tentang lebihnya binatang ternak yang kami miliki. Nah, ternyata satu, sama-sama murid Nabi, beda penafsiran, beda pemahaman, beda cara memandang. Yang satu memandang katanya itu masuk rahmat dan karunia dari Allah. Kata Umar, bukan itu tujuan untuk rahmat dari Allah. Jadi Umar menunjukkan pengen lebih luas lagi, bukan sekedar binatang ternak. Yang kedua, Umar tidak menuduh tafsirnya sesat kepada si Maula, tapi sebatas bohong. Maksudnya apa bohong? Jangan sampai melebihkan apa-apa yang dimiliki Umar, seolah-olah memiliki keutamaan yang lebih daripada sahabat yang lain. Karena sahabat yang lain banyak yang lebih kaya atau lebih sukses, lebih berhasil dalam ilmu harta benda. Sebaliknya, Umar juga tidak berlebihan, sekedar ngomong bohong, menjelaskan, selesai. Maka perbedaan pendapat di dalam Islam seharusnya kalau bisa mengemas, jangan sampai berbeda pendapat lalu mengatakan saya paling benar, orang lain sesat, salah. Jangan. Karena banyak sahabat pun setelah diadukan kepada Rasulullah, akhirnya ya udah lumrah, berhenti ya berhenti dari perdebatan, tidak menunjukkan sesat maupun lain-lainnya. Maka kita mudah-mudahan jadi umat Rasulullah, kalau melihat perbedaan pendapat jangan menggunakan kata saklek dengan kalimat sesat yang resikonya kalau dilanjutkan hulutulalah finnar, semua satu ke neraka. Jadi kok kepada saudara muslim tega banget apa-apa ponis neraka, apa-apa ponis neraka, padahal Allah masih banyak karunia dan rahmatnya yang bisa menutup kekeliruan yang lain. Akhirnya kita ditutup dengan pahala-pahala besar lainnya. Kemudian selanjutnya, setelah saya teliti sampai hari ini, pengen tahu asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tadi, tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Tetapi Ibnu Rajab Al-Hambali mengkisahkan di dalam berbagai komentarnya, boleh untuk menilai tentang pentingnya karunia rahmat di dalam bulan Ramadan, dengan alasan nanti akan saya sampaikan dalil-dalil yang lain. Artinya apa? Artinya walaupun saya belum mengetahui asbabun nuzulnya untuk disambungkan dengan Ramadan, ternyata sekelas Ibnu Rajab Al-Hambali boleh untuk mentafsirkan kemuliaan bulan Ramadan yang penuh rahmat. Apakah lantas setelah kita mengetahui bahwa asbabun nuzulnya ora panggo ngalem Ramadan, terus kita berani mengatakan Ibnu Rajab sesat, salah? Tidak. Karena Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad pun, bagi orang yang wawasannya luas, bagi orang yang mendalami ilmu, bagi orang yang keteguhan di dalam kaidah-kaidah yang dipahami ternyata sangat mumpuni, satu dalil bisa sampai 100 lebih dalam beberapa perkara. Jadi kan ternyata oh iya, ada orang yang kaku saklek beda pendapat langsung mengatakan sesat, sementara kata Ibnul Qayyim jangankan beda pendapat 1-2, mungkin 100 lebih argumen bisa dalilnya satu. Subhanallah. Maka kita kalau melihat ke situ, rendahkan diri, tawadhukan diri, latihan kita introspeksi bahwa kalau ketemu orang lain beda tafsir, beda pendapat, jangan langsung main ponis. Karena kita belum tahu argumen orang lain, barangkali punya, cuman kita belum mengetahui argumennya. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kisah Durratun Nasihin, kitabnya ini sudah menyebar ke seluruh Nusantara, ada kalimat man sapane wong faroha
yang berbahagia, yang senang bidukhuli Ramadan, dengan masuknya atau datangnya bulan Ramadan. Biasanya kalau ketemu huruf khafad, kalau ketemu huruf muta'ileh itu kasroh atau di bawah. Tapi ini bidukhuli Ramadana, bukan Ramadhani. Karena Ramadan masuk pada nilai-nilai yang dulunya sudah ada bulan Ramadan sebelum Rasulullah lahir. Sudah ada sebutan Ramadan sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi Ramadan itu bahasa yang sudah dimiliki oleh para nabi-nabi pendahulu. Kemudian selanjutnya, kalau orang yang bahagia senang menyambut Ramadan, haramallahu jasadahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan jasad orang yang bahagia ala nironi, seolah-olah menunjukkan jamaknya api neraka. Allah mengharamkan jasadnya orang yang bahagia menerima datangnya bulan Ramadan, haram atas semua bentuk-bentuk pintu neraka ataupun penyebab-penyebab siksa neraka. Subhanallah, luar biasa. Ini nilai komentarnya bagus. Namun setelah diteliti oleh para ahli hadis, diteliti oleh para ahli sanad, diteliti tentang siqahnya rijalul hadis, ini ada yang menilai satu hadis dhaif, lemah. Yang kedua ada yang menilai hadis palsu, maudhu'. Yang ketiga, saking palsunya di dalam kitab hadis palsu laka. Berarti padahal Durratun Nasihin wis tersebar seluruh Nusantara. Ning pondok pesantren gue pelajaran. Ternyata di dalamnya bukan cuma hadis ini yang maudhu, yang palsu, hadis lain pun banyak. Bagaimana kita menghadapinya? Kitanya pengen menolong saudara kaum muslimin yang salah akibat hadis palsu, tetapi mereka sudah jumlahnya mayoritas, kita minoritas. Maka solusinya, satu, baik sangka, kedua, berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau toh memang saudara muslim yang lain terkeliru akibat dalil ini dianggap hadis padahal bukan, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk lewat caranya Allah. Karena Allah menguji kita salah, menguji kita sesat, menguji kita dosa. Barangkali dengan ujian itu nanti kapan waktunya taubat dan Allah terima taubatnya dengan memberi petunjuk yang lebih mulia. Kita nggak tahu. Karena ujian semua kita hidup agar kita mengakui kesalahan, kita mengakui kelemahan, kekurangan masa lalu. Bagi yang tidak mau taubat, urusan dia. Kita jangan memponis dengan menunjukkan justifikasi yang menghina maupun merendahkan. Biarin, tanggung jawab dia. Yang penting kalau kita ingin memberi nasihat, berilah nasihat. Jadi umpama kita memberi nasihat jumlahnya paling 20 orang, sementara mereka sudah jutaan orang, susah, sulit. Ya udah, tanggung jawab mereka. Karena mereka yang berani menyebarkan di dalam jumlah masyarakat yang begitu luas. Adapun hadis sahih, nah ini. Jadi makanya tadi walaupun hadis palsu, nilainya bagus, nilainya benar. Yang palsu itu hadisnya. Tapi kalau nilainya itu benar. Seperti kita umpama ngomong orang siapa yang menolong orang tua ahli surga, itu kan benar. Tetapi kalau mengatakan ini hadis Nabi, nah itu yang nggak boleh. Jadi ada nilai benar, tetapi manakala tidak ada hadisnya, resiko diancam neraka. Barang siapa yang mengatasnamakan itu adalah hadisku, padahal aku tidak pernah menyampaikan, Rasulullah mengancam, duduklah di tempat neraka. Jadi kita jangan sampai menyampaikan kebaikan, tetapi resikonya ke neraka gara-gara yang bukan hadis disebut hadis. Nah, bagaimana yang sahih? Yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad jilid 2 halaman 385. Kalimat yang sahih
Imam Ahmad sudah ditakhrij oleh Syekh Al-Arnaud. Beliau mentakhrijnya dalam nomor 8991 dengan kalimat qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, yaitu kalau sekarang berarti kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Kedatangan bulan Ramadan, kenapa kita disuruh bahagia? Yang pertama, Ramadan itu Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Walaupun bulan lainnya tetap diberkahi Allah, hari-hari lainnya diberkahi Allah, cuman kenapa Ramadan kok seolah-olah menjadi brand khusus berkah? Keberkahannya luar biasa. Mungkin bahasa lain berlipat ganda, mungkin bahasa lain dobral banget. Saking Allah Maha Pemurahnya, apapun sekecil amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan. Yang kedua, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah memfardukan, telah mewajibkan atas kalian semua, yaitu kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, di dalam bulan Ramadan puasa. Sementara di bulan lainnya tidak ada kewajiban puasa, kecuali wajib yang lunasi hutang puasa Ramadan maupun wajibnya puasa nadar. Ya, jadi intinya hebat pahala puasa wajib hanya di bulan Ramadan. Yang ketiga, tuftahu fihi, dibuka di dalam bulan Ramadan abwabul jannah. Subhanallah, pintu-pintu surga dibuka. Jadi kita beramal apapun, kalau amalnya itu mengharap ridha Allah, ada konteks sunnah Rasulnya, mendapat pahala surga luar biasa. Yang berbahasanya wong COD. COD siapa? COD berarti pengiriman yang bayar di rumah. Ibaratnya sudah terbuka pintu surga, malaikat tinggal nganter serak masuk surga. Jadi luar biasa pahalanya. Gak usah ketok-ketok pintu pengen masuk surga, gak usah. Udah langsung dipersilahkan. Berarti sangat hebatnya amalan di bulan Ramadan. Yang keempat, tuhlaqu fihi, ditutup di dalam bulan Ramadan abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Subhanallah. Jadi kita jangan sampai mendobrak pintu neraka karena sudah ditutup bagus, berarti kita selamat. Mendobrak pintu tetangga saja, mendobrak pintu pagar DPR saja, kalau demo ditangkap oleh polisi, masuk kriminal, resiko. Apalagi kalau sudah neraka ditutup, kok kita berani dobrak dengan cara mengingkari hukum Allah di bulan Ramadan, mengingkari syariat Islam di bulan Ramadan, membuli kemuliaan Islam, nyinyir pada pejuang-pejuang Islam, menghina syiar-syiar dakwah Islam, apalagi berani melarang kepentingan-kepentingan Islam dengan urusan politiknya dirancang melalui kejelekan-kejelekan politik, jeleknya orang-orang yang tidak suka kemuliaan Islam. Maka ini orang yang berani mendobrak neraka, pintunya sudah ditutup, nanti malaikat Malik nangkep, jebloskan ke neraka, rugi. Penjara aja kita rugi, apalagi neraka. Maka di neraka tidak ada yang bisa nengok, tidak ada yang bisa jenguk, tidak ada sipir yang bisa disogok, dan tidak bisa ada keringanan apapun kecuali tuntasnya dosa-dosa. Maka na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita berani mendobrak. Yang kelima, wa tughallu, dan diikat atau dibelenggu, fihi, di dalam bulan Ramadan, asyayatin, para syaitan dibelenggu. Jadi kita merdeka, nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang mendikte, nggak ada yang menjajah. Kalau sebuah negara, sebuah bangsa, para penjajahnya sudah pulang kampung,
para penjajahnya sudah tanda tangan diserah terimakan ke pribumi, atau bahasa lainnya oligarkinya tidak mendikte kepemimpinan hidup berbangsa dan bernegara. Enak merdeka, sampai-sampai bangga 77 tahun merdeka, NKRI harga mati. Kenyataannya masih dijajah dengan berbagai cara oleh oligarki. Ta'udzubillah. Maka di dalam Islam kita di bulan Ramadan diberi kemerdekaan full 100% oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dibelenggu, tidak boleh menggoda manusia. Lah kok di bulan Ramadan banyak manusia jahat, banyak manusia keliru, banyak manusia salah, banyak manusia berbuat dosa. Itu berarti asli watak orang yang berbuat salah tadi. Setannya sudah dibelenggu, penjajahnya sudah diikat. Ternyata bukti tanpa setan pun dasar wataknya ingkar kepada agama Allah, mereka banyak terjerumus perbuatan-perbuatan yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, ingkar kepada kemuliaan syariat Islam. Jadi ternyata nanti nggak bisa alasan, saya kan digoda setan. Enggak, di bulan Ramadan setan dibelenggu, bukan digoda setan, tapi dasar pribadi kitanya yang memang memiliki watak sifat suka melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan selain Ramadan mungkin bisa alasan, aku tergoda setan, aku diganggu setan, aku terjerumus oleh rayuan setan. Nah itu mungkin kalau di luar Ramadan. Tapi ini khusus di Ramadan, berarti kesalahan kita itu asli. Asli kita itu berarti punya karakter yang hobi salah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita selamat, terjaga supaya menuju bahagia ridhonya Allah berupa surga. Amin Allahumma amin. Yang keenam, fihi, di dalam bulan Ramadan, lailatun, ada kalimat mufrad tunggal, satu malam. Subhanallah, yang disebut malam Lailatul Qadar. Beda angger wong duwe pacar atau duwe kanca, si Laila Qadar itu beda, kita tambah susah bareng. Ini ada suatu malam khairu, yang malam tersebut lebih baik min alfi syahri. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Seumpama kita ketemu di Lailatul Qadar, kitanya lagi khusyuk, kitanya lagi benar, kitanya lagi mengamalkan amal soleh yang disunahkan Rasulullah, subhanallah, amal solehnya dilipat gandakan lebih baik dari 83 tahun. Padahal Allah maha melipat gandakan, mungkin dinilai lebih dari 100 tahun amal soleh kita, subhanallah. Maka umur kita yang mungkin tidak ada 70 tahun, tidak ada 80 tahun, seumpama semenjak balik, katakanlah rata-rata 20 tahun ya, terus kita sekarang sudah umur 30 tahun, berarti 10 tahun kali 83 tahun lebih, berarti berapa? 830 tahun luwih. Hebat nemen penyandak umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah kalau kita umur 40 tahun, berarti sudah 20 tahun. Kita dikali lipatkan 84 tahunan umpamanya, berarti sudah jelas 1000, hampir 1700 tahunan. Subhanallah. Kalau kita sekarang umur 50 tahun, berarti 30 tahun dikalikan. Jadi intinya, ya Allah, maka pantas para ulama salafus saleh dahulu itu menganjurkan kita harus berbahagia gembira menerima datangnya bulan suci Ramadan, karena betapa luasnya karunia yang Allah berikan dengan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad. Sungguh kita ternyata usianya melebihi Nabi Nuh, yaitu kita ribuan tahun. Kalau dihitung setiap satu Lailatul Qadar 83 tahun lebih. Jadi umpama ngitung matematika gampang ya, wis anggapnya 100 tahun. 100 tahun ping beramal soleh umpama 40 tahun, akhirnya meninggal umur 60 tahun meninggal. Kalikan 40, jadi 4000 tahun. Subhanallah. Hebat berarti ya umat Nabi Muhammad SAW sampai 4000 tahun punya kemuliaan pahala gara-gara
bulan Ramadan. Setelah kebahagiaan, kegembiraan kita menerima berbagai macam kelebihan nilai-nilai Ramadan sampai 6 tadi, yang ketujuh memberikan warning, memberikan kewaspadaan, memberikan hati-hati, seolah-olah peringatan, seolah-olah ancaman. Apa yang ketujuh? Waman, dan barang siapa hurima, yang diharamkan, tapi maksudnya adalah yang dihalangi atau terhalang untuk khairoha, berbuat kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Dilalah males tarawih, dilalah males sholat jamaah, dilalah males sahur, dilalah puasane ya dak-dakling, dilalah pokoknya beramal soleh itu kayaknya akeh gangguan di bulan Ramadan, apalagi sengaja pelanggaran bagi orang-orang yang meremehkannya. Maka orang tersebut faqad hurima, maka sungguh orang tersebut terhalang dari karunia, dari keberkahan nilai-nilai Ramadan yang dilipat gandakan. Bahasa lain ada yang mengatakan sungguh rugi. Ya benar, kalau kita terhalang dari kemuliaan Ramadan ya rugi. Bahasa yang lain lagi, kalau orang rugi katanya tidak masuk surga. Ya benar, kalau orang rugi ya biasanya tidak masuk surga. Nanti penafsir yang lain mengatakan resikonya masuk neraka. Ya benar, kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Karena pilihannya ya dua. Kalau kita ketemu surga berarti tidak masuk neraka. Kalau kita tidak ketemu surga berarti resikonya mampir ke neraka. Namun kalau saya ingin membahagiakan diri sendiri dan panjenengan semua, saya gambarkan matematika dunia. Nanti matematika Allah lebih luas lagi, lebih besar lagi, lebih mulia lagi. Umpama berbuat keliru, salah, dosa 11 bulan ditumpuk, saulan padane salah sampai 100, dipingna 11 bulan, 100 ping 11 pira jumlahnya? 1100 dosa kita. Kan Katolik yang bermati langsung neraka karena duit dosa 1100. Begitu beramal soleh di bulan Ramadan penuh, ketutup kabeh dosa sing 1100 mau. Karena kita berjuta-juta, bermiliar-miliar pahala dari keberkahan adanya bazarnya dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dengan seperti itu kita yang mau menilai orang lain, oh pakai dosa kan, oh pantasnya masuk neraka, ternyata masuk surga karena kita bahagia menerima amalan di bulan Ramadan. Itulah gambaran. Apalagi Allah Maha sangat luas karunia-Nya, saya nggak bisa menggambarkan itu, hanya sekedar supaya terpancing masuk akal bahwa kita jangan putus asa, mumpung di bulan Ramadan selalu bahagia. Lalu ada semacam pengalaman pribadi maupun barangkali orang lain, mau bahagia gimana? Sahurlah kalau ya Allah. Iya ya. Sementara mungkin ada orang lain yang sahurnya berlebihan. Mau bahagia gimana? Buka puasa lah kalau wong liya buka puasa pepek kabeh. Ya, iya kayak dermangan malah. Ya Allah. Ana maneh sing akhirnya mencret gara-gara pakaian buka puasa. Subhanallah. Maka bagi orang yang kurang sahur maupun kurang buka puasa karena keterbatasan, kalau hatinya menerima dengan lapang, gembira, bahagia adanya perbuatan di bulan Ramadan, akan Allah ganti surga. Amin Allahumma amin. Amin. Maka kesusahan dunia nggak ada artinya karena surganya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita malamnya tarawih, ada mungkin baca Quran, sholat subuh berjamaah, mungkin ikut kuliah subuh maupun sekarang kuliah duha, ditambah puasa di siang hari, sipan orang lebih surga sing ngendi coba? Pahala benar-benar bertumpuk-tumpuk dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim, bekerja dengan disiplin, jam segini sudah pada masuk, amal soleh kabeh. Jadi kan deleng kaya kiye posisi begini, kita insya Allah umpama takdirnya hari ini atau besok mati, insya Allah ada harapan besar untuk masuk surga.
Itulah keberkahan yang Allah berikan. Maka ya Allah, sangat menggembirakan kita ketemu bulan Ramadan. Pantas, makanya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan komentar di dalam pembukaan tentang Ramadan. Beliau mengatakan di dalamnya dengan kalimat faqad, maka sungguh, komentar beliau, sungguh apa? Qala ba'dus salaf, sebagian dari salaf, yaitu orang-orang dahulu, baik dinilai para ulama maupun sampai para sahabat, orang dahulu itu kanu yad'un Allah, mereka menyeru atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sittata ashhur, sampai 6 bulan. Donga sampai 6 bulan lamanya. Supaya apa? Supaya ayyuballighahum, supaya disampaikan, agar sampai ketemu hum, doa mereka semua, kepada bulan Ramadan. Subhanallah, 6 bulan ndonga terus njaluk ketemu bulan Ramadan. Saking apa? Bulan Ramadan itu dilipat gandakan, jadi kena nutup kekurangan-kekurangan bulan yang lain, kekeliruan, kesalahan bulan yang lain. Nungguin 6 bulan. Ya Allah, kita tak kayaknya orang ya. Kayak biasa-biasa. Biasa-biasa boy. Ini gambaran para salaf sungguh luar biasa. Mereka menunggu 6 bulan. Tsumma yad'un Allah, kemudian mereka menyeru lagi ataupun berdoa kepada Allah lagi. Sittata ashhuri, 6 bulan lagi. Untuk apa? Ayyataqabbalahu minhum, agar Allah menerima amalan-amalan di bulan Ramadan sampai bulan-bulan berikutnya. Subhanallah. Jadi mereka bener-bener sadurunge Ramadan ya 6 bulan pengen ketemu Ramadan. Setelah lewat Ramadan ndonga maneh, ya Allah diterima kabeh amalku Ramadan sampai bulan berikutnya. Akhirnya apa itu? Penuh setahun. Subhanallah, setahun. 6 bulan jaluk ketemu Ramadan, 6 bulan maning terus diterima agar nanti nyampe setengah tahun berikutnya. Subhanallah. Maka dengan bahasa seperti itu, apa alasan kita nggak bahagia, nggak gembira, nggak senang menerima datangnya bulan Ramadan? Jadi walaupun masuk kantor, masuk kerja, lah enteng lah. Rasulullah kemudian perang, serba apa? Walaupun masuk ke serba libur pamane ya. Jadi duh ngelak ngedir sia mangkate haus, badhe wis panas, laringan. Rasulullah dengan sahabat diancam pedang, diancam tombak, diancam panah. Lah kita telah kasih ngancam. Bismillah. Jadi benar-benar harus bahagia. Para karyawan PTM dimanapun yang sekarang lagi online maupun dimanapun berada, kita bahagia menerima kehadiran bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan waktu yang cukup singkat ini, mungkin sudah lebih setengah jam ya? Sudah. Ya, barangkali ada pertanyaan yang lain, monggo. Sambil menunggu penutupan, kesimpulannya berarti satu, kadang ada beda pendapat di kalangan para ahli ilmu. Beda pendapat itu wajar, apalagi sekarang beda guru, beda organisasi, beda zaman. Anggur beda sangat wajar. Yang kedua, kalau ketemu nilai ucapan yang benar tetapi bukan hadis dari Nabi, jangan sekali-kali mengatakan dari Nabi, malah resikonya diancam neraka. Lebih baik menurut pendapatku, ya udah selesai, bahwa begini baik, nah udah selesai, daripada mengatasnamakan dari Nabi karena pinter bahasa Arab, pinter nulis Arab, pinter ngarang kitab, akhirnya resikonya malah dosa. Yang ketiga,
dari zaman ke zaman hampir semua nabi orang yang keliru jumlahnya lebih banyak daripada orang yang terselamatkan atau lurus. Maka yang jumlahnya sedikit mudah-mudahan mensyukuri nikmat bahwa kita pengen diselamatkan Allah sambil mendoakan saudara kaum muslimin yang masih dianggap keliru, bahwa mereka ya Allah Engkau menguji mereka sedang ditakdirkan keliru, supaya kapan-kapan mereka semua menyadari, menginsyafi agar taubat, karena jalan taubat masih sangat mudah, apalagi ini di bulan Ramadan. Kalau hatinya jujur pengen taubat, aku yakin Allah Maha Pengampun. Di bulan lainnya pun Allah Maha Pengampun, apalagi di Ramadan. Dan yang keempat, ternyata satu dalil terkadang boleh digunakan untuk berbagai judul maupun berbagai ilmu tafsir. Yang penting tujuannya tidak mengingkari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkhianati kebenaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak untuk saling menghujat kepada saudara kaum muslimin. Maka normal, wajar, lumrah kalau kita terjadi perbedaan pendapat. Demikian, semoga hati kita terus melapangkan dada, mensyukuri nikmat agar kita bahagia, gembira di dalam mengamalkan amal soleh pada bulan Ramadan. Termasuk dalam pertemuan kali ini pun kita dalam keadaan hati yang gembira. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.